Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya ingin membahas sedikit sharing ilmu atau tentang fikih ya teman-teman ya. Demikiannya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haizar Aslam Sifautar. NIM 19010043. Saya tengah berkuliah di perguruan tinggi Stain Madinah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dan saya di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, program studi Prodi Pendidikan Agama Islam PAI. Dan alhamdulillah saya sedang berada di sedang menempuh di semester 6 teman-teman. Saya sudah semester 6. Nah, salam kenal kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas tentang toharoh teman-teman, atau istilah tadi saya katakan fikih, fikih toharoh. Nah, di sini teman-teman tentunya sebagian dari kita sudah ada yang tahu gitu ya teman-teman, ada yang pernah dengar atau kenal, tahu, dan mungkin pernah belajar tentang toharoh ini. Nah, di sini saya akan sedikit membahas atau untuk flashback lah atau mengingatkan kita teman-teman tentang toharoh ini. Karena ada ungkapan lancar kaji karena diulang gitu ya teman-teman. Nah, agar kita tidak lupa kaji kita, supaya kita tidak lupa akan materi-materi keislaman atau materi-materi tentang seputar fikih, kita nggak lupa, maka kita harus mengulang-ulangnya, begitu kan teman-teman. Nah, jadi toharoh teman-teman secara sederhana atau simple itu bersuci artinya teman-teman. Namun untuk lebih jauh, kita ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, pengertian toharoh. Nah, pengertian toharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Nah, itu teman-teman. Jadi toharoh secara intinya ya teman-teman, inti daripada pengertian toharoh ini adalah bersih, suci. Toharoh itu bersih dan suci. Secara istilah tadi itu bersih dari hadas, bersih dari najis ya teman-teman. Bersih dari hadas kecil, besar, dan dua dari najis. Itu secara kesimpulan daripada pengertian toharoh. Adapun selanjutnya itu tentang pembagian toharoh. Nah, toharoh ini terbagi menjadi dua bagian teman-teman. Yang pertama toharoh hadas dan yang kedua toharoh khobas. Nah, adapun toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum. Nah, sebagai gantinya air gitu kan. Jadi jika nggak ada air maka kita boleh bersuci dengan bertayamum. Lalu yang kedua yaitu tadi toharoh khobas. Toharoh khobas atau kotoran ialah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat, iri, sombong, penipu, riya, dan ujub. Nah, itu teman-teman untuk pembagian toharoh. Jadi dapat kita ambil inti atau kesimpulan bahwasanya toharoh hadis ini lebih identiknya hal-hal yang tampak gitu teman-teman. Jadi ya
bisa diangkat juga dengan benda yang nampak seperti air kan teman-teman. Nah, dia masih nampak oleh panca indera. Sedangkan tohar khobas ini penyakitnya dalam teman-teman. Dia kotoran dalam atau kotoran hati gitu teman-teman. Seperti maksiat, sombong, iri, sombong, penipu, dengki, riya, dan ujub. Itu adalah penyakit atau kotoran yang bersumber dari hal yang tidak nampak, Tuhan hati gitu teman-teman. Nah, lanjut ke slide selanjutnya itu pertama, nah di sini teman-teman untuk pembahasan kita kali ini lebih spesifiknya pada poin-poin yang empat ini teman-teman. Pengertian najis, macam-macam najis, cara menghilangkan najis, manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Jadi empat poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya teman-teman untuk toharoh ini sangat luas untuk pembelajarannya atau pembahasannya. Dia berbicara tentang ya najis, dia juga berbicara tentang hadat, juga membahas tentang wudhu, tayamum, mandi dan lain sebagainya. Namun di sini secara spesifik kita membahas tentang najis saja. Jadi empat poin ini yang akan kita bahas yaitu pengertian najis, lalu yang kedua macam-macam najis, yang ketiga cara menghilangkan najis, lalu yang keempat manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Untuk pertama itu pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dahulu ketika kita hendak melaksanakan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dari inti ini teman-teman, dari pengertian najis ini, bahwasanya najis adalah hal-hal yang kotor teman-teman. Dia berkaitan dengan hal-hal yang menjijikkan. Nah, jadi kalau kotor menjijik gitu kan, itu adalah bagian dari najis. Oke teman-teman, selanjutnya tentang macam-macam najis. Macam-macam najis ada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, ringan. Nah, najis mukhaffafah atau ringan ini adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. ASI gitu teman-teman. Yang kedua najis mughalladhah atau najis berat adalah anjing dan babi serta turunannya. Nah, najis mughalladhah itu najis berat yang dia berasal dari anjing dan babi teman-teman. Nah, baik itu seperti air liurnya, atau air seninya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan atau sedang, adalah sesuatu yang keluar dari kumpulan dubur kecuali air mani dan barang cair yang memabukkan. Nah, susu hewan yang tidak halal dimakan kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan. Itu tadi macam-macam najis teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu tentang nah, pembahasan lebih mendalam tentang najis mutawassithah. Nah, adapun najis mutawassithah ini yang pertama itu najis ainiyah. Adalah najis yang berwujud seperti contoh kotoran hewan. Nah, jadi najis ainiyah ini maksudnya adalah najis yang bisa dilihat teman-teman. Najis yang tampak seperti contohnya yaitu tadi kotoran hewan. Lalu yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud seperti contohnya bekas kencing yang sudah kering. Nah, najis hukmiyah ini kebalikan dari najis ainiyah. Yang mana tadi najis ainiyah dapat dilihat, dapat ditampak oleh panca indera kita mata, lalu najis hukmiyah yang tidak nampak oleh mata, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Selanjutnya, cara menghilangkan najis. Yang pertama, najis mukhaffafah, cara membersihkannya atau mensucikannya, cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Lalu yang kedua, najis mughalladhah, cara menyucikannya dibasuh sekali. Maksudnya mutawassithah ya teman-teman, bukan mughalladhah. Najis mutawassithah, cara mensucikannya, nah ini najis pertengahan, menyucikannya atau membersihkannya itu dibasuh sekali asal sifat najisnya sudah hilang. Nah, adapun sifat najis itu ada warna, bau, dan rasa. Jikalau warna hilang, bau hilang, rasa hilang, maka itu boleh. Itu sudah sah secara syariat. Nah, boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian, teman-teman. Namun jika dia najis hukmiyah, menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Lalu yang terakhir, najis mughalladhah atau najis berat, cara membersihkannya atau mencucikannya wajib dibasuh 7 kali. Dan salah satunya harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Nah, itu teman-teman. Adapun untuk praktiknya ini, yang ketiga tadi teman-teman, najis mughalladhah ini atau najis berat, jadi basuh 7 kali dengan air kan, tadi kata teman-teman.
Nah, namun salah satu dari basuhan yang 7 kali ini yaitu dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi secara praktiknya membasuhnya dengan air mutlak atau air suci yang dibersihkan sebanyak 6 kali, lalu ketujuh kalinya atau ditutup dengan basuhan menggunakan air mutlak yang bercampur dengan tanah. Nah itu dia teman-teman cara menghilangkan najis atau cara mengangkat najis, membersihkan najis. Lanjut slide berikutnya yaitu manfaat suci dari najis. Nah, yang pertama baik untuk kesehatan jasmani, lalu yang kedua baik untuk kesehatan rohani, dan yang terakhir ketiga baik untuk sikap dan berakhlakul karimah. Itu teman-teman manfaat suci dari najis. Lalu yang selanjutnya slide terakhir yaitu manfaat bersuci terhadap najis. Ialah merupakan syarat sahnya sholat dan bersih dari segala kotoran yang menempel di badan, pakaian, tempat tempat juga menjadi bersih dan sah untuk menjalankan ibadah-ibadah, sholat dan mengaji. Nah, itu dia teman-teman, manfaat bersuci dari najis. Nah, teman-teman, eh, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, itu bersumber dari saya pribadi, diri saya sendiri. Dan kalau ada kata-kata yang baik, itu sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah teman-teman, pembahasan pembelajaran kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.